Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafisa Raihana, biasa dipanggil Hana. Aku mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap dengan program studi Rekayasa Keamanan Cyber dengan NIM 250109053. Jadi, di sini aku akan ngejelasin ke kalian program sederhana Python. Yang pertama itu ada membuat deret Fibonacci, lalu yang kedua memeriksa bilangan ganjil genap, dan yang terakhir menghitung pangkat secara manual. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di sini pertama kita tulis n. Jadi apa sih itu n? Jadi n itu adalah variabel yang dimana nantinya dia akan mencetak seberapa banyak deret Fibonacci. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer. Kenapa kita menggunakan tipe data integer? Karena bilangan yang akan kita cetak atau kita masukkan itu adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Nah, lalu inputnya di sini kita tuliskan yaitu bilangan. Nah, lalu selanjutnya ada A, B. Jadi apa sih itu A, B? Jadi A, B ini adalah dua variabel yang dimana A itu bernilai 0 dan B itu bernilai 1. Nah, kenapa sih kita tulis ini A dan B yaitu 0 dan 1? Karena 0 dan 1 merupakan bilangan pertama dari deret Fibonacci. Nah, lalu kita print yaitu deret Fibonacci sama dengan, nah jangan lupa setiap kita memasukkan inputan atau print, kita itu menggunakan tanda petik 2, entah petik 2 atau tanda petik 1 itu boleh. Lalu di sini kita menggunakan perulangan for sebanyak n kali. Jadi berapa kali sih yang mau kita cetak? Mau 2, mau 5, mau 7, itu bebas. Nah, selanjutnya print lagi, print A, n, lalu tanda petik 2. Kenapa sih kita di sini tulisnya yaitu A? Karena deret Fibonacci selalu dimulai dari angka 0. Nah, jadi kita masukkan A ini sebagai awalan untuk deret Fibonacci-nya. Nah, n ini apa sih? Jadi n ini supaya deretnya itu berjajar rapi ke samping, bukan turun ke bawah. Jadi seperti itu. Tapi ketika kalian mau pakai yang turun ke bawah juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada AB sama dengan B, A plus B. Oh, kok jadi kayak gitu sih? Nah, jadi sebelumnya kan kita udah tulis tuh di sini A itu bernilai 0 dan B bernilai 1. Nah, kenapa di sini jadi A variabelnya menjadi B, lalu B menjadi A plus B? Nah, ini jadi hitung-hitungannya adalah A ini kita perbarui menjadi B. Kenapa kayak gitu? Kan tadi kita udah bilang tuh di awal bahwa deret Fibonacci itu selalu dimulai dari angka 0 dan 1. Seperti yang sudah kita tulis sebelumnya di atas. Nah, jadi A itu nanti menjadi B dan B menjadi A plus B. A itu 0 plus B berarti 0 ditambah 1. Jadi print nanti yang akan kita cetak itu adalah 0, 1, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita ke contoh. Misalnya kita memasukkan bilangannya itu 5. Nah, nanti dari Fibonacci keluar tuh. Jadi 0, 1, 1, 2, dan 3. Nah, jadi 0 dan 1 ini akan mencetak awalnya. Nah, seperti yang udah kita lihat, A ini nanti variabelnya menjadi 1. Karena variabelnya kita perbarui. Nah, nanti selanjutnya n ini adalah n yang akan kita inginkan. Nah, terus kenapa sih print ini ada di tengah-tengah? Kenapa nggak kita taruh di akhir? Nah, ini adalah pembuktian ketika print ini kita taruh di akhir.
hasilnya akan sama, tetapi deret Fibonacci yang ini menjadi di belakangnya hasil angka bilangan dari Fibonacci-nya. Kalau yang tadi itu dari Fibonacci-nya ada di depan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut kita ke memeriksa bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, yang pertama, jadi pengguna itu meminta memasukkan sebuah bilangan yang dimana bilangan tersebut kita menggunakan tipe data integer lagi. Jadi di sini angka sama dengan integer, lalu input, lalu masukkan bilangan. Jangan lupa fungsi input adalah untuk menangkap angka yang kita ketikkan. Jadi tanda kurung itu jangan sampai dihilangkan. Jadi ini nanti data nilai ini akan disimpan ke dalam variabel angka. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan nih menggunakan if angka modulus 2 sama dengan 0. Nah, apa sih maksud dari pemrograman ini? Jadi, kita menggunakan if dan else ya. Angka yang kita masukkan ini nanti adalah angka yang akan yang akan kita cetak. Apakah angka tersebut nanti bilangan genap atau angka tersebut merupakan bilangan ganjil. Contohnya, ketika angka tersebut bernilai 8, modulus itu sama dengan dibagi. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sisanya kan 0 nih. Nah, jadi ini nanti perintah if ini karena dia sama dengan 0, maka dia akan mencetak print angka adalah bilangan genap. Nah, lalu apa yang terjadi sih ketika angka yang kita inputkan atau kita masukkan itu tidak sama dengan 0? Nah, maka perintah if akan di skip lalu menjalankan perintah else, yang dimana nanti dia akan mencetak bahwa angka tersebut adalah bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Ada bilangan 8. Nah, 8 adalah bilangan genap karena 8 ini ketika dibagi 2 sama dengan 0. Nah, perintah itu benar tuh, perintah if ini. Nah, maka dia akan mencetak print angka bilangan genap. Lalu gimana sih ketika dia bukan bernilai sama dengan 0 sisanya? Nah, maka dia akan memunculkan bilangan ganjil. Jadi perintah if ini dia nggak bakal ngejalanin karena kondisinya itu salah. Nah, lalu dia akan ke perintah selanjutnya, yaitu perintah else, yang dimana perintah else itu tidak sama dengan 0. Nah, maka dia akan menjalankan perintah ini yang bawah, yaitu angka tersebut adalah bilangan ganjil. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, menghitung pangkat secara manual. Nah, di sini untuk variabelnya ada 2. Yang pertama variabel bilangan dan yang kedua variabel pangkat. Nah, di sini tuh seperti sebelumnya, di mana inputan yaitu masukkan bilangan, dia akan menyimpan ke variabel bilangan menggunakan tipe data integer. Kenapa sih kita pakai integer? Karena bilangan itu adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal.
Jadi bilangan ini sama aja menggunakan integer, nanti yang pangkat kita menggunakan integer juga. Jadi variabel bilangan ini dia akan menyimpan angka dasarnya, awalannya. Nah, nanti variabel pangkat ini menyimpan nilai pangkat yang ingin dihitung. Contohnya misal bilangannya itu 2, lalu pangkatnya itu 3. Nah, nanti si 2 ini dia akan menyimpan angka dasarnya, angka awalnya yaitu 2. Nah, pangkatnya mau pangkat berapa sih yang kita inginkan atau yang akan kita hitung? Nah, dia nanti bakal tersimpan di dalam variabel pangkat tersebut. Nah, lalu hasil sama dengan 1. Kenapa kita membuat variabel hasil sama dengan angka 1? Karena dalam perkalian, angka 1 adalah bilangan netral. Jadi, angka itu tuh nggak ngubah hasil perkalian apapun. Contoh, 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi, dia nggak ngubah bilangan apapun. Jadi, ketika dikaliin dengan 1, ya maka hasilnya ya bilangan itu sendiri. Nah, lalu kita menggunakan perulangan for sebanyak jumlah pangkat lagi. Jadi, seperti dari Fibonacci, kita menggunakan perulangan for sebanyak jumlah pangkat yang diminta. Nah, jadi hasilnya itu nanti dia bakal nyimpen kayak mau berapa kali sih pangkat yang akan kita masukkan yang bakal diproses gitu. Jadi melakukan proses perulangan berulang-ulang sesuai dengan nilai pangkat yang kita masukkan. Nah, jadi hasil sama dengan bilangan ini, jadi hasil ini adalah dimana setiap iterasinya iterasi ini hasilnya dikalikan dengan bilangan. Jadi seperti itu. Lalu kita print F tanda petik hasil dari. Nah, kenapa di awal nih kita pakai F? Apa sih fungsi F itu atau yang dinamakan F string ya kan? Nah, F string ini dimana dia itu berfungsi untuk memanggil variabel yang sudah kita buat. Nah, di sini kan bilangan dan pangkat. Nah, jadi gunanya F string ini, jadi dia itu bertujuan memanggil si bilangan tersebut dan pangkat tersebut sama dengan hasil. Nah, di sini hasil itu dikalikan dengan bilangan. Nah, langsung saja kita ke contoh. Masuk bilangannya contoh 2. Pangkatnya kita mau 3. Nah, jadi bilangannya adalah 2, pangkat yang kita masukkan yaitu 3. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasil ini yaitu hasil perkalian, hasil yang dikalikan dengan bilangan tersebut. Jadi bilangan 2 dikalikan dengan pangkat 3. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan dari aku tentang contoh-contoh program sederhana di Python.